Kami dari kelompok 1 mata kuliah Ekonomi Kesehatan offering B angkatan 2022 akan menampilkan video wawancara terkait asuransi kesehatan. Selamat menonton! Selamat siang Ibu. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Kesibukannya Ibu akhir-akhir ini apa Ibu? Kesibukan akhir-akhir ini biasa pekerjaan deadline yang memang dari kantor sudah ada, apalagi sekarang akhir tahun semua laporan juga harus sudah diselesaikan. Nah, di sini saya Julia Putri dan rekan saya Adila Agus. Kami dari mahasiswa Universitas Malang, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Nah, di sini kita akan wawancara seputar pengalaman Ibu tentang menggunakan asuransi kesehatan untuk memenuhi tugas kita mata kuliah ekonomi kesehatan. Oke. Nah, sebelumnya ini apakah Ibu berkenan untuk kami wawancarai mengenai asuransi kesehatan? Boleh, sudah duduk di sini soalnya. Terus, apakah Ibu berkenan kalau wawancara ini direkam dan diupload di sosial media kita? Oh, oke, boleh. Nah, sebelumnya Ibu boleh perkenalan nama dan usia. Oke, nama saya Stopia Wanita, STOPIA Wanita, usia 46 tahun 8 bulan. Kalau untuk tempat tinggalnya saat ini di mana? Di Saujaja, Danau Limboto, A5C27. Untuk kalau boleh tahu sekarang nih pekerjaannya apa dan gajinya per bulan itu range-nya sekitar berapa? Pekerjaan sekarang di Kementerian Sosial di bidang Linjamsos, rank gajinya standar antara 5 sampai 6. Sekarang kita akan coba sesi pertanyaan seputar asuransi. Oke. Apakah Ibu memiliki asuransi kesehatan? Punya? Berapa besaran harganya atau iuran yang Ibu bayar setiap bulannya? Ini asuransi yang sekarang saya punya ya? Ya, sama sebelumnya juga memakai. Oh, yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya saya pakai asuransi dari swasta. Sebelum kerja di Kementerian Sosial, ketika kerja di perusahaan asing, pakai asuransi swasta yaitu Allianz. Lalu kemudian setelah masuk di Kementerian Sosial, akhirnya beralih ke BPJS yang dimiliki oleh pemerintah. Nah, besaran remnya kalau yang swasta berapa, yang BPJS berapa? Kalau yang BPJS itu per bulannya 150.000, lalu kemudian kalau untuk yang swasta itu karena sekitar 10-13 tahun yang lalu kurang lebih juga antara 200 sampai 300 per bulannya. Nah, itu kategori kelasnya yang dipilih kelas berapa? Karena saya sangat memperhatikan pelayanan, jadi memang pilihan kelasnya memang kelas 1. Semuanya ya kelas 1, karena ketika kita sakit itu pasti inginnya pelayanan yang terbaik. Nah, trademarknya kalau di Indonesia itu kalau nggak kelas 1 biasanya pelayanannya kurang. Biasanya seperti itu kalau di Indonesia. Ya. Nah, ini berarti berapa lama Ibu sudah memakai asuransi? Seumur hidup sebenarnya. Mulai dari lahir, orang tua sudah pakai asuransi dari pemerintah. Begitu lulus kuliah, lalu kemudian kerja pakai asuransi swasta, lalu kemudian saya pindah ke pemerintah pakai asuransi dari pemerintah. Jadi sebenarnya dari lahir pun saya sendiri sudah pakai asuransi. Jadi yang swasta sampai tahun berapa? Kuliah tahun 2001, berarti pakai asuransi tersebut sampai 2013. Sekitar 12 tahun ya? Ya, 12 tahun. Dan itu dari 2013 sampai sekarang pakai yang Pakai BPJS, iya. Ada juga asuransi yang lain seperti prudensial, tapi itu bukan asuransi kesehatan, cuma asuransi pendidikan. Terus ini bagaimana cara Ibu membayarkan asuransinya? Dipotong gaji atau transfer? Kalau untuk yang ini, untuk yang swasta itu potong gaji saat itu, jadi memang tidak terasa. Cuman kalau untuk yang BPJS ini kita transfer sendiri. Kecuali BPJS Naker ya, tapi kalau BPJS Kesehatan kita transfer sendiri, karena apalagi sekarang berlakunya 1 kakak. Ini Ibu sudah pernah memakai asuransi ini untuk pelayanan kesehatan? Sudah, dua-duanya sudah, baik swasta ataupun yang pemerintah BPJS sudah. Boleh diceritakan bagaimana pengalamannya memakai asuransi tersebut? Yang mana dulu nih? Banyak soalnya. Oh, yang swasta dulu. Kalau yang swasta itu
karena ini beda tahun ya, beda tahun. Pada saat itu kalau swasta dibandingin pemerintah tahun sekitar 2000 sampai 2001 sampai 2013 pasti lebih bagus yang swasta, lebih bagus yang swasta. Lalu kemudian mungkin pengalamannya waktu melahirkan anak saya, anak saya terakhir itu memang pakai asuransi dari swasta. Saat itu kendalanya ketika sudah secara rutin kontrol, tiba-tiba pada saat melahirkan itu harus berpindah rumah sakit karena ternyata rumah sakit yang bersangkutan dokternya juga melahirkan juga, lalu kemudian harus pindah rumah sakit dan dokternya itu terdaftar di rumah sakit yang lain sehingga harus pindah ke rumah sakit itu. Nah, itu salah satunya. Jadi kita tidak bebas untuk memilih rumah sakit yang ingin kita pakai atau kita tuju, karena tiap asuransi itu memiliki kerjasama dengan beberapa rumah sakit saja, seperti itu kalau untuk yang swasta. Jadi sebenarnya faktornya semakin banyak asuransi bekerja sama dengan berbagai rumah sakit itu akan lebih baik. Itu kalau untuk yang pemerintah, untuk yang saat ini sebenarnya sudah lebih baik dibandingkan yang dulu-dulu. Cuman mungkin kalau ini ada Faskel 1, Faskel 2, lalu kemudian rujukan 3 bulan sekali karena harus balik lagi, lalu juga sama rumah sakitnya juga harus rumah sakit yang sudah tertentu, yang sudah bukan bermitra kalau istilahnya. Jadi memang sudah ditentukan oleh pemerintah bahwa Faskel 1 rumah sakit dengan wilayah sama kayak zonasi sekolah. Jadi kalau zonasi sekolah kan lebih kebayang ya. Jadi ketika jenengan lulusnya SD di sini berarti SMP-nya harus A, B, C, D. Nah, sama rumah sakit juga seperti itu yang untuk yang BPJS. Baik, untuk urusan administrasinya selama pengobatan itu bagaimana, Bu? Administrasi lancar selama satu. Kalau untuk yang BPJS selama kita nggak ada tunggakan aman karena kalau misalnya kita ada tunggakan berarti harus diselesaikan lebih dahulu, lalu kemudian kita juga harus taruh jaminan di rumah sakit tersebut walaupun nanti jaminannya itu kembali. Nah, kalau untuk yang swasta karena waktu itu selalu potong gaji sehingga tidak masalah. Kendalanya hanya apabila nanti perusahaan lupa untuk memperpanjang karena kita pindah divisi atau kemudian kita pindah lokasi atau ada hal-hal lain sehingga perlu konfirmasi, seperti itu kendalanya. Kalau untuk kesulitan saat ibu menggunakan kedua asuransi kesehatan itu yang ibu rasakan apa? Kalau untuk yang swasta sih sepertinya tidak banyak kesulitan ya. Kalaupun paling kesulitan bayar. Kalau untuk yang BPJS itu biasanya gini, misalnya kita ingin atau yang terakhir ini kita ingin cek lab gitu ya, cek lab atau kita ingin berobat. Jadi obat yang diberikan itu tidak bisa langsung 2 jenis penyakit. Contoh kalau kita ingin fisioterapi dulu, lalu kemudian kita datang lagi ke dokter tersebut, padahal kan antri lagi ya. Lalu kemudian baru kita cek diinikan cek lab, baru kemudian setelah cek lab kita bisa baru dapat obat. Jadi kalau kita kan pinginnya yang efektif dan efisien, sekali datang semua selesai. Nah ini enggak, jadi cuma bisa menangani satu persatu, jadi harus berkali-kali ke rumah sakit. Termasuk obat pun kalau misalnya tidak dilengkapi dengan cek lab mungkin kita hanya bisa dapat untuk 5 hari, 6 hari, padahal ada penyakit-penyakit tertentu yang memang harus 1 bulan. Nah itu harus kontrol lagi. Lalu kemudian tambah ada rujukan kadang-kadang kita kan lupa nih, itu cuma berlaku 3 bulan. Nah itu harus kembali lagi ke Faskel 1 untuk minta rujukan, baru kemudian ke Faskel lanjutannya. Kalau untuk meminta rujukan dari Faskel 1 ke Faskel lainnya itu ada kendala apa enggak? Nggak ada. Kalau swasta nggak perlu Faskel hanya langsung ke rumah sakit yang kita tuju yang sudah memang bermitra dengan asuransinya. Untuk manfaat yang ibu dapatkan selama memakai asuransi kesehatan di swasta maupun yang BPJS ini yang ibu rasakan apa? Manfaatnya satu, pikiran tenang. Karena apa? Siapapun yang sakit itu nanti sudah ada yang mengcover. Nah, jadi yang paling penting kalau kita hidup itu kan pikiran tenang. Karena apa? Ketika meninggalkan anak-anak di rumah, ketika kita sedang keluar ataupun ada situasi tertentu, masalah kesehatan itu sudah tercover. Karena ketika seseorang itu sakit, orang yang paling kaya pun bisa jatuh miskin karena sakit tersebut. Jadi pikiran lebih tenang aja kalau ada asuransi kesehatan. Kalau selama ini mau berobat ataupun menggunakan layanan kesehatan itu pernah jadi pasien umum atau yang membayar pakai uang pribadi atau tidak? Pernah.
Sering. Nah, pilihannya kenapa pakai uang pribadi? Contohnya sakit gigi nih, ya sakit gigi. Lalu kemudian sudah nggak tahan, kita ke rumah ke Pascal 1 ya, Pascal 1 dulu, nggak bisa langsung ke rumah sakit, ke Pascal 1. Nah setelah ke Pascal 1 ternyata yang pelayanan BPJS-nya sudah close, sudah tutup. Nah kalau misalnya masih bisa ditahan sih nggak masalah, masih bisa tidak daftar besok. Cuman kadang-kadang kan kita sudah nggak tahan, ataupun besok itu sudah nggak ada waktu lagi untuk datang. Akhirnya ya sudah cari jalan gampang, daftar ke umum. Daftar umum ya dilayani saat itu juga dan bisa, itu satu. Lalu yang kedua, cek lab nggak tahu untuk Pascal yang lain ya, cuman kalau yang Pascal yang saya punya itu cek lab itu kalau kita pakai BPJS nggak bisa misalnya periksa hari ini, cek labnya hari ini atau cek labnya besok, tapi kadang-kadang sampai 2 minggu atau 3 minggu baru cek lab kalau yang BPJS. Tapi kalau yang umum itu saat itu juga dilayani. Ya, jadi itu bedanya. Kenapa? Kalau dari segi itu yang pemerintah ya, beda kalau yang swasta langsung bisa. Kalau dari segi biaya nih, lebih mahalan pakai asuransi atau membayar sendiri yang jadi pasien umum? Pertanyaannya kurang tepat ya Dio, karena kalau masalah biaya itu harusnya dengan tanyanya langsung ke sana ke BPJS-nya, karena kita kan kalau yang BPJS semahal apapun BPJS itu tetap di cover oleh pemerintah, oleh BPJS itu, sehingga kita sendiri juga belum, kecuali kalau rawat inap ya. Kalau rawat inap kita terima itunya, tapi kalau yang untuk rawat jalan biasanya kita nggak terima seperti itu. Berapa biayanya? Kan nggak ada istilah dipotong ya. Pokoknya berapapun biayanya itu di cover oleh BPJS. Nah kalau bayar sendiri ya berarti ya bayar. Cuman nggak bisa membandingkan mana yang lebih mahal. Tapi kalau menurut saya sih sebenarnya sama aja harusnya antara biaya BPJS dan biaya umum. Cuman mungkin rumah sakit itu lebih suka kalau umum, karena kalau BPJS itu baru dibayar pemerintah, mungkin ada hitungan bulannya baru dibayar. Berarti selama ini sebagian besarnya pengobatan ataupun kalau memakai fasilitas kesehatan itu memakai asuransi? 90% pakai asuransi. Nah itu ibu merasa nyaman nggak kalau memakai asuransi baik dari yang swasta maupun yang BPJS itu? Secara keseluruhan kalau prosentase ya sekitar 70-80% kenyamanannya, karena kan tadi seperti yang saya sampaikan, misalnya kita nggak bisa cek lab langsung, lalu kemudian ternyata kuota untuk BPJS sudah habis, lalu kemudian ada rujukan, tapi dibandingkan tidak memiliki asuransi masih lebih baik punya asuransi. Berarti ibu tadi kan pernah menggunakan asuransi untuk berobat maupun yang uang pribadi untuk berobat. Nah itu lebih enak mana? Yang asuransi atau yang uang sendiri? Yo, lebih enak asuransi tuh deh. Kita kan sudah bayar tiap bulan. Jadi asuransi itu dipakai nggak dipakai kita tetap bayar. Nah berarti mau nggak mau malah kita yang rugi kalau kita nggak pakai. Tapi kita kan juga nggak pingin sakit, iya kan? Nah jadi tetap lebih baik pakai asuransi. Nah apalagi kalau untuk rawat jalan, untuk rawat inap sebenarnya hampir sama semua untuk rawat inap. Kalau rawat jalan ya itu paling kuota lalu cek lab barangkali ringan. Kalau kan meskipun udah bagus, tapi kan asuransi masih ada beberapa kendala-kendala. Nah itu dari ibu sendiri ada saran perbaikan untuk pihak asuransinya biar di masa depan lebih baik? Pihak asuransi untuk asuransi BPJS-nya. Oke, yang satu sistemnya sekarang ini kan per kakak ya, untuk yang BPJS dari pemerintah. Kalau yang swasta bukan per kakak tapi per jiwa ya, jadinya ya nggak masalah. Cuman kalau yang sekarang asuransi dari pemerintah itu per kakak. Nah kalau untuk per kakak itu, kalau kakaknya pas ada nenek, ada cucu, ada semua, jadinya jatuhnya banyak. Lalu kemudian kalau yang sakit padahal cuman satu biasanya. Nah jadi memang lebih enak kalau misalnya per jiwa itu satu. Lalu kemudian yang kedua, sistem rujukan mungkin kalau untuk yang penyakit kronik yang memang harus tiap bulan kontrol, kalau bisa nggak usah 3 bulan sekali tapi 6 bulan sekali, itu jauh lebih nyaman. Lalu yang ketiga tapi ini tentatif mungkin ya, karena kan belum tentu di semua Pascal 1 seperti itu. Yang seperti pengalaman saya, cek lab itu yang pakai BPJS 2 minggu kemudian baru dilayani, tapi kalau bayar sendiri hari ini pun bisa, dengan alasan kuotanya sudah penuh. Untuk yang BPJS mungkin ada pembatasan apa ya namanya istilahnya, pembatasan penggunaan BPJS tiap harinya. Lalu kemudian juga ini tapi pengalaman suami saya, cuman sudah mungkin komplain dengan pihak BPJS-nya bahwa ternyata dalam sehari itu cuman boleh berapa rupiah, tapi kata BPJS sih diklaim itu tidak seperti itu. Nah,
tapi ya kudu otot-ototan dulu, itu yang males kan kadang-kadang. Jadi itu perbaikannya. Yang kelima, kalau bisa harusnya kesehatan ini di cover oleh negara, jadi siapapun yang sakit harusnya gratis. Iya, apalagi kalau Kota Malang ini dulu katanya yang berKTP Kota Malang itu harusnya gratis semua, tapi ternyata kenyataannya yang bisa gratis itu yang punya tunggaan, lalu kemudian setelah tunggaan 3 bulan kita baru bisa ngajukan ke dinas sosial untuk gratis. Lalu kemudian juga apalagi ya yang waktu itu ya, itu aja dulu. Oke, pertanyaan terakhir nih. Menurut Ibu menyarankan nggak untuk asuransi itu dipakai untuk teman atau kerabat sendiri? Kalau bagi saya sih, saya sarankan setiap orang memang harus punya asuransi. Karena satu, kita nggak tahu kapan sakitnya. Nah, ketika kita sakit, itu artinya pasti mau nggak mau butuh biaya. Minimal biaya di rumah sakitnya itu sudah tercover, tinggal biaya lain-lain seperti biaya yang nunggu, biaya transportasi, nah seperti itu. Tetap asuransi. Jadi bukan karena itu asuransi pemerintah ataupun swasta ya. Yang penting kalau bisa itu semuanya punya asuransi. Karena itu oleh pemerintah pun yang tidak mampu untuk membayar asuransi pun akan di-cover oleh pemerintah. Nah, jadi karena apa? Karena memang pentingnya asuransi. Yang kedua yaitu ketika kita punya asuransi, pikiran itu bisa sedikit lebih rileks, lebih tenang. Karena apa? Masalah kesehatan sudah tercover. Tinggal pilih kelasnya yang mana yang disesuaikan dengan kemampuan dari kita masing-masing. Insya Allah yang bisa saya sampaikan. Sekian pertanyaan dari kita. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya dan kesempatan yang diberikan. Dari kami terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Kalau boleh tahu kesibukannya akhir-akhir ini ngapain ya? Kerja. Oke, saya dari Tania dan rekan saya. Naila Aufa. Kami dari mahasiswa Universitas Negeri Malang, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Nah, jadi di sini kita tuh akan mewawancarai seputar pengalaman Ibu menggunakan asuransi kesehatan untuk memenuhi tugas mata kuliah kami, yaitu ekonomi kesehatan Ibu. Mungkin selama wawancara nanti akan direkam dan di-upload ke sosial media, apakah berkenan? Nah, sebelum kami mulai bertanya, bisa perkenalkan diri dulu, namanya siapa, usianya berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Fitri, usia saya 41. Alamat rumah saya Lesanpuro Gang 12. Kemudian pekerjaannya apa? Guru swasta. Untuk penghasilan per bulannya? 1.200.000. Oh, baik. Jadi kami akan mulai bertanya-tanya ya. Apakah Anda memiliki asuransi kesehatan? Memiliki. Berapa besaran premi atau iuran yang Anda bayarkan setiap bulannya? Saya mendapat dari pemerintah gratis. Berarti termasuk PPI ya. Ya, Kategori kelas berapa yang Anda pilih? kelas 3. Mungkin bisa diceritakan bagaimana pelayanan kesehatan di kelas 3. Waktu dulu anak saya pernah sakit, dari Rumah Sakit Sarjono dirujuk ke Rumah Sakit Saiful Anwar. Pengalamannya ya itu baik dan enak. Kategori kelas berapa yang Anda pilih? Kelas 3. Kelas 3. Mungkin bisa diceritakan bagaimana pelayanan kesehatan di kelas 3 tersebut. Ya, kelas 3 nyaman dan baik. Mungkin keluarganya pernah sakit dan ada di kelas 3. Ada anak saya. Bisa diceritakan? Waktu dulu anak saya masih umur 3 bulan sakit, dibawa ke Rumah Sakit Sarjono terus dirujuk ke Saiful Anwar, dan pelayanannya baik dan ramah dan enak. Mungkin bisa diberitahu pas di ruangannya itu ada berapa orang satu Ya, ruangan? sekitar 6 orang. Berapa lama Ibu sudah menggunakan asuransi ini? 15 tahun. 15 tahun. Apakah Anda sudah pernah memakai asuransi ini dalam pelayanan kesehatan? Sudah saya ambil PKB tiap bulan. Bagaimana urusan administrasi selama pengobatan dalam menggunakan asuransi ini? Nggak ada, saya gratis, ini dari pemerintah. Berarti asuransinya nyaman dan mudah digunakan ya? Ya, nyaman dan mudah digunakan. Lalu mungkin bisa diceritakan juga kesulitan atau kendala setelah itu memakai asuransi kesehatan. Kesulitannya ini saja, cuma kartu saya ini hilang kok belum ketemu sampai sekarang. Kenapa?
Mungkin bisa diceritakan bagaimana bisa kehilangan Itu seperti apa kendalanya? Saya ke Puskesmas, saya mau ambil obat BKB, saya taruh kartunya di kotak itu, terus saya tinggal duduk di sebelah sana, terus saya itu dipanggil, saya waktu itu saya ke kamar mandi, saya nggak dengar, terus saya kok udah dipanggil-panggil sampai siang, kenapa? Saya tanya, Mbak, saya dipanggil apa belum? Loh sudah Bu, loh saya ke kamar mandi nggak dengar, loh kartunya Ibu mana? Loh sudah saya taruh dari pagi, kok kenapa kok nggak ada? Loh, orangnya bingung, yang Mbak E yang nyatet itu, terus ya wis gini aja Bu, saya ganti kartu ini, nanti kalau ketemu saya kembalikan ke rumah Ibu, tapi sampai sekarang kok belum dikembalikan, kenapa? Katanya katut sama orang yang periksa gitu loh. Saya kan nggak tahu katutnya, katut kan saya nggak tahu, saya kan bukan yang nulis gitu loh. Kata Mbak E gitu, disuruh nunggu kalau ada diantarkan ke rumah gitu kata E. Lalu untuk manfaat yang Ibu gunakan waktu menggunakan asuransi kesehatan itu apa ya? Saya pil KB sama ya gak mau ya sama kayak pusing gitu, saya ke Puskesmas gitu sama kurang darah gitu. Kalau sakit ya cuma anakku 1 kali kemarin itu waktu anak saya kecil umur 3 bulan itu aja. Mungkin ada pengalaman manfaat lain kalau menggunakan asuransi lebih detailnya gitu. Nggak ada sih, ya cuma gitu aja, iya ya nyamannya gitu aja. jadi lebih mudah untuk berobat begitu ya. Ya lebih mudah kan, saya dari pemerintah kan gratis, jadi ya lebih mudah aja. Cuma ya gitu aja, lihat Puskesmas kan lama sih nunggunya, ya cuma butuh sabar aja. Untuk pas waktu pengobatan itu memakai asuransi Ibu merasa nyaman apa enggak? Nyaman Aja aja ya. ya. Yang ini seperti apa Bu? Ya, nyamannya ya Waktu ada apa gitu kayak anak proses saya dia. kemarin. Ya kan yang ngatur kan suami saya sama saudara saya kan nggak tahu, cuma saya ngasih kartunya aja gitu. Ya katanya nyaman sih. Terus lebih enakan mana ya, memakai asuransi itu atau bayar sendiri ketika berobat? Kalau saya ya namanya orang nggak punya ya yang gratis aja ya nggak apa-apa wis, daripada nggak dipakai kan gitu. Kalau bayar kan mahal gitu. Terus Ibu juga menyarankan nggak memakai asuransi itu kepada teman atau kerabat? Ya menyarankan sih, ada orang yang tanya gitu, tapi Baik, berarti Ibu menyarankan kepada teman atau kerabat terdekat dulu. ya Mungkin ada saran perbaikan buat kedepannya untuk asuransi kesehatan Ibu? perbaikannya kan kartu saya hilang, katanya kata orang-orang tetangga itu disuruh ngurus tapi kok lewat HP gak langsung jadi, kenapa? Berarti mungkin bisa lebih dipermudah begitu ya saat kehilangan. Dipermudah kehilangan, jadi apa, kalau sing nggak punya HP kan nggak bisa kan gitu loh maksudnya. Kalau punya HP kan bisa gitu loh, kok gak langsung jadi kayak dulu ngurus ke apa BJPS ya, itu kan dulu kalau kehilangan kan langsung ke sana ke BJPS langsung jadi diantri dulu kan gitu. Kalau sekarang kan pakai HP-nya, kalau punya HP, kalau tidak kan gitu. Berarti bisa dicukupkan sesi tanya jawab dan wawancara ini. Terima kasih atas waktunya. Sudah meluangkan kita untuk wawancara itu terkait asuransi kesehatan ini. Sama-sama. Selamat malam Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik Mbak. Kesibukannya akhir-akhir ini apa ya Pak? Oh kalau ini kan bulan November, sebentar lagi Desember. Inti sangat sibuk sekali memenuhi target-targetnya itu. Belum tercapai targetnya. Itu. Sebelumnya perkenalkan, saya Afita dan rekan saya Talita. Kami dari mahasiswa Universitas Negeri Malang, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Jadi di sini kita akan wawancara seputar pengalaman Bapak menggunakan asuransi kesehatan untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonomi kesehatan. Sebelumnya, apakah Bapak bersedia untuk kita wawancarai? Insya Allah bersedia Mbak. Dan apakah Bapak berkenan untuk wawancara ini kami rekam dan diunggah di sosial media? Oke, berkenan. Baik, sebelumnya boleh memperkenalkan diri dulu. Bapak namanya siapa dan usianya berapa? Nama saya Wawan, usianya 54. Baik, kemudian untuk alamatnya sekarang di mana nih Pak? Alamat kerjanya atau alamat ini ya? Alamat sekarang. Alamat sekarang di Malang, Mbak. Baik, kemudian sekarang Bapak pekerjaannya di mana dan range penghasilan per bulannya itu berapa?
Kayaknya di Surabaya. Kalau range-nya penghasilan itu rahasia ya, tidak bisa ya antara 10 sampai 15 lah rank-nya itu. Baik, terima kasih Bapak. Kemudian mungkin bisa kita lanjutkan ke sesi wawancara. Yang pertama, apakah Bapak memiliki asuransi kesehatan? Punya asuransi, masih ada 2 dari kantor kami, yaitu BNI Life sama BPJS Kesehatan ya, dan BPJS Tenaga Kerja. Baik, kemudian berapa besaran premi atau iuran yang Bapak bayarkan setiap bulannya? Untuk beban ini pegawai itu 20%-nya. Jadi kalau beban perusahaan itu 80%-nya. Dari premi kurang lebih sekitar 300 lah. 300.000 ya Pak? Ya, 300 lebih. Kemudian tadi Bapak menyebutkan memiliki 3 asuransi kesehatan, yaitu BNI Life, BPJS, dan BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian kategori kelas berapa yang Bapak pilih? Itu sudah berdasarkan dari grade-nya dari masing-masing pegawai. Kalau saya di kelas 2B. Kemudian berapa lama Bapak sudah memakai asuransi tersebut? Kurang lebih saya 25 tahun. Kemudian bagaimana cara Bapak membayarkan asuransi tersebut? Mungkin melalui transfer atau potong gaji? Kalau ini pembayaran preminya langsung potong gaji, Mbak. Setiap bulannya. Baik, berarti setiap bulannya dipotong gaji ya, Pak? Ya. Kemudian, apakah Bapak sudah pernah memakai asuransi kesehatan dalam pelayanan kesehatan? Pernah kita kalau istilahnya fasilitas klaim kacamata, itu kan sudah menggunakan seperti rawat jalan yang kiranya seperti sakit flu yang agak lama kan gitu kan ya, kita menggunakan fasilitas itu. Kemudian bagaimana urusan administrasi selama pengobatan dengan memakai asuransi tersebut? Tadi kan Bapak menyebutkan pernah menggunakan waktu rawat jalan dan kacamata. Nah, mungkin bisa diceritakan pengalaman Bapak mengenai urusan administrasi saat menggunakan asuransi tersebut. Oke, kalau rawat jalan kita biasanya itu kalau dulu kan ke dokter yang dekat tempat tinggal ya. Itu biasanya kita bayar dulu baru kita rembus. Rembusnya itu kita pakai fasilitas ini aja. Kita scan di HP baru kita kirimkan, baru 2 hari lah paling lama. Kalau 2 hari itu apabila kita mengajukan klaimnya itu di atas jam 11, baru besoknya untuk hasil klaimnya. Itu aja, sama dengan kacamata, sama kita harus nalangin dulu baru kita rembus. Baik, berarti untuk urusan administrasi apakah lancar dan tidak ada kendala atau bagaimana Bapak? Selama ini tidak ada kendala, tidak ada masalah. Baik, untuk selanjutnya boleh diceritakan Bapak kesulitan yang Bapak dapatkan saat memakai asuransi ini? Ya, asuransinya kesulitannya apabila yaitu rumah sakit, katakanlah kita rawat jalan itu kalau dulu banyak rumah sakit yang belum kerjasama sama asuransi BNI Life, jadi harus ada surat jaminan dari kantor BNI terdekat. Jadi dari terdekat rumah sakit tersebut diterbitkan, baru dikasihkan ke rumah sakitnya, bahwa apabila semua
biaya ditanggung oleh BNI. Jadi itu. Jadi katakanlah itu mendesak malam, baru besoknya itu ada surat jaminan dari Bank BNI terdekat. Karena dulu itu kan belum banyak yang kerjasama dengan BNI Live. Itu aja yang dulu, tapi sekarang sudah banyak kerjasama, jadi menggunakan kartu itu aja sudah cukup. Baik, apa saja manfaat yang Bapak dapatkan saat menggunakan asuransi ini? Kita banyak sekali ya manfaatnya kalau menggunakan itu, karena kita tidak harus menyediakan uang cash ya, kita menggunakan kartu itu aja sudah bisa dilayani oleh rumah sakit tersebut, dan kita membayarnya kan kecil sekali kan, katakan 10%-nya dari biaya perobatan itu aja. Itu. Baik, menurut Bapak lebih mahalan mana memakai asuransi atau menjadi pasien umum yang membayar secara mandiri? Oh, jadi kalau masih aktif seperti sekarang ini ya enak ikut asuransi ya, karena kita di cover oleh perusahaan, persennya 2%-nya kan kita bayar sendiri. Tapi kalau sudah tidak menjadi pegawai BNI ataupun pegawai swasta, sedang pegawai perusahaan swasta tersebut tidak memberikan tunjangan kesehatan, itu ya juga ini, karena kalau swasta agak mahal, jadi kalau BPJS kesehatan itu kan agak murah. Itu aja, lebih enak pakai asuransi. Apakah dalam pengobatan memakai asuransi Bapak merasa nyaman? Lalu apa bentuk kenyamanan yang Bapak rasakan? Ya nyaman sekali kalau itu, karena kalau asuransi swasta itu dibanding BPJS kesehatan atau apa itu, biar rumah sakit lebih cepat untuk penanganannya dan tidak antri. Ini kan pertama kali ditanya kan pasti pakai apa, pembayaran mandiri atau pakai asuransi, asuransinya asuransi apa, nah itu pasti tanya itu. Kalau asuransi swasta ya lebih ini rumah sakit tersebut. Menurut Bapak lebih enak mana memakai asuransi atau membayar secara mandiri? Ya pakai asuransi, bina pakai asuransi. Itu memang setiap bulan rutin itu aja kita bayar kan. Sakit tetap bayar preminya kan. Itu. Apakah ada saran perbaikan kepada pihak asuransi di masa yang akan datang? Jadi memang sekarang itu pihak asuransi berlomba-lomba untuk mendapatkan customer yang lebih banyak ya. Tentunya dia harus menarik fasilitas-fasilitas yang lebih baik ya. Jadi mungkin untuk pihak asuransi ya kita minta sarannya preminya tidak mahal-mahal gitu. Premi tidak mahal, fasilitasnya lebih bagus, itu aja. Apakah Bapak akan menyarankan asuransi yang Bapak pakai ini kepada keluarga, tetangga, atau teman? Kalau ya pasti kita menginfokan pengalaman yang sudah kita alami, kebaikan-kebaikannya menggunakan asuransi. Memang sangat perlu kalau asuransi itu. Memang kesadaran untuk terasa berat lah kalau memang kita dibandingkan setiap bulan sudah dipotong, sudah bayar, tapi tidak menggunakan, itu uang kita hilang dalam 1 tahun ya. Itu. Tapi untuk kalau kembali lagi ke manfaatnya, kita ya memang perlu sangat ini ya, untuk mengambil segi positifnya menggunakan asuransi. Itu aja.
Berarti Bapak sangat menyarankan ya menggunakan asuransi ini. Asuransi. Ya, untuk wawancara ini kami cukupkan. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video wawancara kami. Bye-bye.